Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasribus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhammad Al-Kaf, para masyaikh, para asatid, para pengurus Dewan Tarbiyah Masjidul Ukhuwah, para penasihat, wabil khusus ketua ta'mir kita Pak Otong, dan juga yang lain, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kami sebut namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Anda sekalian. Kemudian kepada tim media Bapak Dede Faisal yang bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mensyiarkan kajian kegiatan di masjid yang penuh berkah ini. Para Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, pendengar yang bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mengikuti kajian secara langsung di masjid ini, namun tetap senantiasa istiqomah mendengarkan kajian baik secara live ataupun di YouTube yang sudah dipublish oleh tim media. Karena alhamdulillah saya lihat setiap tayangan itu banyak penontonnya, ada yang 100 gitu ya. Padahal yang hadir kita nggak sampai 100. Tapi ini namanya bentuk syiar. Seperti yang disampaikan oleh Sabtu Somad, bisa aja tim media yang masuk surga duluan dibandingkan dengan pengajarnya, karena mereka yang menyampaikan, orang datang setelah tahu pengumuman, atau mereka yang tidak sempat hadir, mereka langsung mendengarkan kajian itu. Mungkin mereka masih bekerja, mungkin mereka masih capek pulang dari pekerjaan, mungkin ada urusan lain yang belum selesai sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Karena saya juga ingat dulu ada almarhumah, siapa namanya, Bapak Khairi, ibunya itu lupa. Jadi saya tahunya setelah beliau meninggal dunia. Pak Khairi cerita ke saya, katanya setiap pengajian siapapun itu ya beliau duduk sambil gendong cucunya. Ketika ada khutbah beliau pergi ke mana? Ke sebelah rumah timur mendengarkan kajian-kajian khutbah yang disampaikan oleh para khotib di masjid ini. Ini menunjukkan sebenarnya yang perhatian banyak, cuma mungkin tidak ada waktu untuk duduk bersama kita. Tapi yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga hidayah Allah, nikmat sehat walafiat, hidayah juga dari Allah menjadikan kita semua bisa duduk di sini. Karena ketika duduk di sini pahalanya banyak. Yang pertama, kita mensyiarkan, meramaikan masjid. Yang kedua, ketika ada duduk iktikaf di masjid, itu sudah setiap detiknya adalah pahala. Kemudian di sini juga ada kajian majelis ta'lim yang sudah jelas kewajiban mencari ilmu itu minal mahdi lal lahdi. Dari kita lahir, dari ibunda kita sampai kita dikuburkan di liang lahat, itu kewajiban mencari ilmu. Maka tidak ada pengecualian, sesibuk apapun tetap diusahakan belajar ya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat penting. Karena ad-din itu adalah nasihat.
agama itu adalah nasihat. Ya. Terus kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi menjadi suri tauladan bagi kita, uswah hasanah. Maka apapun yang kita lakukan, kalau kita ittiba, niat meniru baginda Nabi, maka tentu itu pahala yang akan diberikan kepada kita sangat besar. Seperti Habib Sigaf pun dalam kajian Al-Busyra juga begitu. Ketika kita mengamalkan sunnah, misalkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah di tempat ramai, misalkan kita ke mall, misalkan sambil zikir kepada Allah, enggak apa-apa dengan lantang kita mengatakan la ilaha illallah. Itu pahalanya sama dengan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena kita menghidupkan sunnah di saat orang-orang sudah mulai lalai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Para hadirin bagi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bulan ini kita tidak terasa berada pada bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani itu, ya kalau dilihat dari sejarahnya, merupakan bulan yang menamakan pertama kali bulan Rabiul Tsani, atau ada mengatakan Rabiul Akhir, itu adalah buyut dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab bin Murrah. Ya, beliau adalah buyut Nabi yang menjadikan Rabiul Tsani ini sebagai bulan penamaannya, ya begitu maksud saya. Karena di Saudi itu, di Arab secara umum, musim itu semi ada dua, ada Rabi awal, ada Rabi Tsani. Kalau Rabi awal itu adalah musim semi pertama, maka Rabi Tsani itu adalah musim semi kedua. Sama, kalau berpikir mungkin Rabi Tsani ini seakan-akan tidak ada sejarah apa-apa, padahal semua bulan adalah baik. Beda dengan Rabiul Awal. Rabiul Awal sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Rabiul Awal menjadi mulia, sebab di dalamnya terlahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bulan yang lain, seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada kajian bulan yang lalu. Tapi karena Nabi Muhammad lahir di Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi mulia. Maka apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Rabiul Tsani bagaimana? Rabiul Tsani itu merupakan bulan juga musim kedua. Di situ juga ada sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk memerangi yang namanya Yahudi dari Bani Nadir. Ya. Karena dulu di Madinah itu, sebelum Nabi Muhammad hijrah, di Madinah sudah dihuni oleh agama Yahudi, Nasrani. Maka setelah itu baru Islam masuk. Ketika Islam masuk, Islam bagus, sangat damai. Agama Islam adalah agama yang damai, bergaul dengan semua kalangan. Dan Nabi Muhammad walaupun mendapatkan prioritas atau pimpinan di Madinah, Nabi Muhammad tidak otoriter, tidak semena-mena. Beliau tetap menjadikan pemimpin, menjadikannya beliau sebagai pemimpin yang bijak, yang adil, yang bisa memposisikan di mana ini. Tapi begitulah namanya Yahudi, memang dari dulu ya ajarannya memang selalu banyak menjadikan orang-orang sekitar diintimidasi, dolim dari awal. Sama dengan asal usul, kenapa di Mekah, Madinah hingga saat ini tidak diperkenankan orang lain masuk selain yang beragama Islam. Dulu pernah saya ceritakan ini. Asal usul, kenapa kalau sekarang orang mau ke Mekah, Madinah wajib beragama Islam? Kalau tidak beragama Islam dilarang masuk. Tapi kalau Riyadh, Taif, Jeddah, ya silahkan, boleh. Tapi yang dilarang adalah dua kota haram, yaitu Mekah dan Madinah. Dan itu ada asal usulnya. Kapan asal usulnya? Yaitu asal usulnya pada saat itu, ya, ketika masyarakat sudah berbaur enak dengan agama-agama lain. Karena saya katakan lagi, Islam adalah agama yang damai, hidup bersosial, masyarakat secara umum enak sudah. Tidak tahunya suatu ketika di satu pasar itu ada muslimah
beliau belanja ya, namanya muslimah. Beliau menggunakan hijabnya panjang. Maka kebetulan orang yang jualan kan di emperan, otomatis ketika di emperan di atas tanah hanya dilapisi oleh alas apa begitu ya. Ya, makasih. Maka muslimah datang, dia menunduk begini, menunduk sambil milih-milih dagangannya apa yang akan dibeli. Tidak taunya ada orang Yahudi, dia datang terus kemudian usil muslimah yang lagi belanja, diikat ya. Setelah diikat kerudungnya terus kemudian diikat menjadi satu dengan roknya. Maka setelah itu milih-milih, maka ketika dia berdiri, roknya itu ketarik oleh kerudungnya dan auratnya tersingkap. Maka setelah tersingkap, di situ ada muslim juga tidak terima muslimah diperlakukan seperti itu. Kemudian diambil, dia cekik orang yang menjepit kerudung dengan rok sehingga terbuka auratnya. Maka setelah dicekik, mati orang Yahudi itu. Setelah meninggal ya, setelah mati orang Yahudi yang lain tidak terima, kemudian menggebuki muslim yang mencekik itu dan dia pun meninggal orang muslim. Dan hal ini langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun marah beliau. Kenapa? Itulah Rasulullah. Kalau berhubungan dengan pribadi beliau tidak akan melawan, diludahi, begitu ya, dilempari batu, terus kemudian dilempari kotoran. Nabi juga ditarik surbannya sehingga memerah bekas di sini. Nabi pun tidak akan melawan, tapi ketika agama sudah mulai diotaati atau diusik, maka Nabi akan marah dan mengatakan kepada sahabat, kumpulkan bala tentara sekarang, kita perangi, kita usir orang Yahudi dari Madinah ini. Tidak tahunya ketika sudah mulai seperti itu, datang seorang munafik ya, Abdullah bin Salul. Dia datang mengatakan, ya Rasulullah, jangan, kasihan. Jadi dia pura-pura Islam, padahal sebenarnya hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia ibaratnya kayak musuh dalam selimut. Dia munafik. Dia mengatakan, Rasulullah, jangan. Ya Rasulullah, kasihan. Orang Yahudi ini kan sudah ada di Madinah sejak awal. Sebelum kita berada di sini, Madinah sudah ada. Maka mohon jangan sampai mereka diperangi. Tapi Rasulullah tetap mengatakan tidak bisa, karena mereka sudah menghina orang Islam. Mereka sudah menginjak-injak agama ini. Kemudian karena sudah memelas ya, karena mohon-mohon kepada Rasulullah, hanya Rasulullah pun luluh juga, tapi Rasulullah mengatakan mulai saat ini mereka harus pergi dari Madinah. Kalau tidak aku akan perangi. Hanya disitulah mereka semua takut dan keluar dari Madinah. Dan inilah yang menjadikan aturan sehingga hingga saat ini Mekah Madinah tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Kecuali orang-orang muslim itu yang boleh masuk ke Madinah, Mekah Madinah maksudnya. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam pun kita dari awal ketika berada di Mekah, Rasulullah tidak diperkenankan untuk melawan. Ada orang kafir misalkan ya, dia mendolimi Islam, maka Allah mengatakan tunggu dulu. Tapi ketika sudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kekuatan Islam sudah bagus, sudah baik, dan orang Yahudi tetap dia dengan pendiriannya yang suka mengusik agama Islam dan melanggar perjanjian dengan Islam. Ya, banyak hal-hal perjanjian yang dilanggar, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk memerangi orang Yahudi namanya Bani Nadir. Ya. Maka dengan adanya peperangan itu, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam tidak boleh memulai. Tapi ketika sudah Islam didolimi, disalahi, maka kita harus tetap membela diri. Karena membela diri, membela agama itu merupakan kewajiban bagi kita. Kalau misalkan nanti terjadi apa-apa dengan kita, otomatis kita meninggal dalam keadaan syahid. Ya, syahid adalah orang yang meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama, ternyata untuk syahid ini pun perinciannya banyak. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang syahid itu banyak. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW
ketika bertanya kepada sahabat, tahukah engkau tentang masalah syahid, katanya. Jadi orang syahid itu adalah orang yang meninggal ya peperangan dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, kalau begitu syahid sedikit, eman, karena keutamanya sangat besar. Maka Nabi Rasulullah menjelaskan siapa saja yang dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Karena syahid di sini diperinci ada 3. Yang pertama, syahid fid dunya, dia tetap dihukumi meninggal dalam keadaan syahid. Maka yang kedua ada syahid fil akhirah, dia juga syahid, tapi yang ketiga syahid fid dunya wal akhirah. Kalau syahid fid dunya adalah orang yang syahid misalkan berperang, tetapi niatnya bukan karena Allah. Walaupun dia berperang meninggal, maka tidak mendapatkan keutamaan meninggal syahid. Kenapa? Karena niatnya misalkan ingin dipuji, niatnya ingin dikenal sebagai pahlawan, niatnya misalkan ingin mendapatkan harta rampasan. Pokoknya niatnya bukan karena Allah, maka dia dihukumi sebagai syahid fid dunya. Sia-sia meninggalnya karena tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah, dia tetap dihukumi meninggal syahid, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap sebagaimana mestinya dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan seperti biasa baru dikuburkan. Kemudian siapa sajakah yang dikategorikan sebagai orang yang meninggal syahid fil akhirah, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya terhapus? Yang pertama, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang panjang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla qad awqa'a ajrahu alaihi ala qadri niyyatihi wa ma ta'udduna syahadah. Oke, dengan hadis panjang beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid? Rasulullah bertanya kepada sahabat. Kemudian apa kata sahabat? Ya, mereka yang gugur di jalan Allah. Maka Rasulullah menjelaskan, mati syahid itu ada 7 jenis. Yang pertama adalah korban meninggal karena wabah taun, kolera, wabah apa biasanya itu ya? Hah? Ya corona juga itu kan termasuk taun namanya ya. Nah, itu mereka dihukumi ketika mereka meninggal kena penyakit itu dihukumi sebagai syahid, meninggal mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi syahid fil akhirah namanya ya. Kemudian yang kedua, korban meninggal karena sakit perut. Jadi kalau orang sakit perut, mules kok murmur meninggal, maka dia juga dihukumi sebagai syahid. Yang ketiga, korban tenggelam, kata Nabi juga syahid. Ya, korban tenggelam, naik perahu atau apa, bahkan dalam kitab apa itu yang di sini disampaikan oleh kitab fikih ya. Sebentar. Dalam kitab fikih, kitab Nihayatul Zain, bahkan orang mabuk pun katanya, kalau misalkan mabuk dia minum, katanya tengah tercebur ke air dan mati, meninggal misalkan, maka di sini dikatakan juga syahid. Terus bagaimana dengan dosanya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan lain, misalkan tahu dia tahu perahu ini bocor, kalau sampai ke tengah lautan akan meninggal, ya tenggelam, mereka enggak bisa berenang, maka tetap dihukumi syahid. Urusannya dia tujuan bunuh diri bangga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah tenggelam. Makanya bersyukur kalau tenggelamnya bukan karena disengaja, memang karena tenggelam, entah jatuh tergelincir, kemudian masuk kolam, tenggelam dan sebagainya. Terus kemudian dikatakan lagi di sini, korban meninggal tertimpa runtuhan. Jadi ketika seperti sekarang di Palestina begitu ya, yang meninggal, atau mungkin karena gempa dia meninggal, maka dia tetap dihukumi sebagai orang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian di sini juga disampaikan oleh Nabi, korban meninggal karena radang selaput dada. Apa ya, kayak sesek gitu ya. Jadi susuk
asma dan sebagainya, meninggal dia, maka dihukumi oleh Nabi sebagai orang meninggal dalam keadaan syahid fil akhirah. Kemudian orang yang meninggal terbakar pun juga syahid, kata Nabi. Terbakar, entah mungkin karena rumahnya kebakaran, dia tidak bisa keluar, entah hutan kebakaran, tidak bisa keluar dari daerah itu, maka tetap dihukumi sebagai orang meninggal syahid. Bahkan juga wanita yang meninggal karena hamil juga itu adalah syahid. Wanita yang hamil kemudian meninggal, begitu. Bahkan dalam kitab Nihayatul Zain juga disampaikan, orang naudzubillah ya, orang pezina pun, misal pezina terus kemudian dia hamil di luar nikah, kemudian setelah itu melahirkan dan meninggal, maka tetap dia dihukumi sebagai meninggal syahid dengan syarat dia tidak punya niat untuk menggugurkan kandungannya. Tapi kalau niat menggugurkan kandungannya itu lain cerita, itu tidak digolongkan sebagai syahid. Perkara urusan dia hamil di luar nikah itu sudah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW dalam kitab hadis hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah juga mengatakan ada jenis 5 yang meninggal syahid. Tadi wabah taun sudah, meninggal sakit perut sudah, tenggelam, beruntuhan, dan orang gugur di jalan Allah. Gugur di jalan Allah ada banyak, belajar kan dia termasuk gugur di jalan Allah, nyantri dan sebagainya. Terus kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, siapa saja ya man kutila duna malihi bahwa syahid, orang yang meninggal dunia dia membela hartanya, misalkan ada perampok datang ke rumah kita, kemudian dia mau mengambil harta milik kita, atau mungkin ada begal misalkan di jalan, dia mau mengambil sepeda atau mobil kita, kita lawan dia karena ini adalah harta milik kita. Kalau kita meninggal entah karena dibacok atau ditembak, maka yang meninggal membela hartanya dihukumi sebagai orang meninggal dalam keadaan syahid. Ya itu kalau mau. Tapi kalau pikir, aduh Ustaz, anak saya masih kecil-kecil, ya sudah kasih aja sepedanya. Insya Allah tetap akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena harta yang kita miliki kalau dirampas dengan cara yang tidak baik, Allah akan ganti, itu pasti itu. Tapi tidak harus besoknya datang, enggak. Tapi biasanya oleh Allah akan diberikan kelancaran rezeki sehingga bisa membeli sepeda yang lebih baik daripada yang diambil. Terus kemudian ada lagi hadis yang lain, faqala man qutila duna ahli aw duna dhamihi aw duna dinihi bahwa syahid. Siapa saja yang gugur karena membela keluarga, membela diri atau membela agamanya, maka dia juga dihukumi sebagai orang meninggal dalam keadaan syahid. Banyak ya, banyak sekali. Di sini juga diterangkan lagi dengan hadis yang lain. Sayyidina Abbas mengatakan Nabi SAW suatu hari menguji sahabatnya, ada yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid di antara kalian? Mereka menjawab, ya, mereka yang gugur di jalan Allah, sabar, ikhlas dan tidak mundur adalah syahid. Itu kata sahabat. Kemudian apa kata Nabi? Kalau begitu sedikit sekali orang mati syahid di kalangan umatku, kata Nabi. Kalau cuma karena gugur, sabar. Akhirnya Nabi menjelaskan, orang yang gugur di jalan Allah, orang gugur di pembaringan saat di jalan Allah, kemudian korban meninggal sakit perut atau tersengat ular, kata Nabi. Kemudian korban tenggelam, korban meninggal karena tenggorokan tersedak, makan, misalkan dagingnya keras, jadi hanya ditelan bulat-bulat, membuat tersedak misalkan. Terus kemudian korban diterkam binatang buas, korban jatuh dari kendaraan, kemudian orang meninggal saat lansia, maka bersyukur bagi yang sudah sepuh-sepuh. Kemudian korban meninggal karena radang selaput darah, dada maksud saya, selaput dada ya, adalah orang yang mendapat derajat syahid. Dan juga perempuan nifas yang meninggal karena mengurus balitanya, kelak sang balita menuntun ibunya ke surga.
Ternyata alhamdulillah syahid di sini tidak terbatas hanya harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syahid juga banyak hal-hal lain yang menjadikan seorang meninggal maka oleh Allah dia diangkat atau dicap sebagai orang meninggal dalam keadaan syahid. Ketahuilah para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, orang syahid itu sejatinya beliau itu bukan meninggal selesai dikubur, tidak ya. Allah sudah mengatakan yurzakun. Jadi jangan kita mengira orang yang meninggal di jalan Allah mereka selesai urusannya, tidak. Malah oleh Allah itu mereka itu dihidupkan kembali, bal ahya, akan dihidupkan dan mereka akan ditempatkan di kehidupan yang lain. Mereka tidak hidup bersama kita tapi mereka punya kehidupan yang lain. Bahkan yurzakun kata Allah, mereka akan tetap diberikan makan. Malah ada yang mengatakan makannya 2 kali. Kalau pagi makan ikan apa daging apa kebalik ya. Kalau sorenya baru mereka makan daging. Ya pokoknya begitu. Entah pagi ikan, sore daging. Mereka terus mengkonsumsi normal. Mereka punya kehidupan tersendiri. Bahkan dalam keterangan Tengku Zulkarnain almarhum, beliau menyampaikan dalam ceramahnya, beliau membaca kitab yang dikarang oleh Buya Hamka. Buya Hamka dulunya kan beliau maksudnya tidak sepaham. Beliau adalah Muhammadiyah awalnya ya. Biasanya kalau Muhammadiyah biasanya sedikit ketika berbicara tentang ruh biasa agak menghindar, tidak mau terlibat banyak atau tidak mau terlalu dalam membahas ini. Tapi Buya Hamka kata Tengku Zulkarnain dalam bukunya beliau mengarang namanya kitab Ruh, dan di dalam kitab itu disampaikan oleh Buya Hamka cerita suatu ketika, kata beliau di buku itu, ada seorang pemuda pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya sendirian dan sepuh sudah. Ketika orang tuanya duduk sendirian begini, datang anak muda itu, datang salaman, ya kita peluk-pelukan. Kemudian apa kata bapaknya di buku itu? Loh, kamu kok pulang? Ya kenapa engkau pulang katanya? Maka kata anaknya itu, ya iya bapakku, aku ini semua orang yang meninggal syahid. Jadi kata anaknya ini, semua orang meninggal syahid oleh Allah diperintahkan turun. Karena kebetulan ada orang yang meninggal dunia dan dia adalah seorang wali Allah. Jadi kami disuruh turun untuk ikut mensolati. Maka kami turun semua. Kemudian setelah itu Allah mengatakan naik kembali. Maka ketika kembali saya usul kepada Allah, ya Allah izinkan saya tidak langsung pulang, izinkan saya ini punya orang tua, sudah sepuh, beliau sendirian di rumah, izinkan saya ingin ketemu sebentar, saya ini kangen. Itu dalam buku itu, Buya Hamka. Kemudian kata Allah, ya sudah, maksudnya jangan lama-lama. Nah, ketika datang, ketemu ya sudah perlu cerita semua, selesai baru beliau pamitan dan setelah itu menghilang. Dari cerita ini apa yang kita bisa simpulkan? Ternyata orang mati syahid kapanpun tetap turun ke dunia, dan itu biasanya spesial. Allah menurunkan mereka jika ada orang yang soleh atau soleha dan dia mempunyai ibadah yang baik, ketaatan yang kuat, maka ketika meninggal Allah akan memerintahkan kepada orang tersebut untuk menyolati. Maka tidak heran seperti kejadian Uwais Al-Qarni ketika dikebumikan, orang-orang datang untuk ikut mensolati, kata warga sekitar itu kaget mereka. Kenapa? Ini tumben yang datang ke sini adalah kok asing, seperti bukan penduduk asli sini. Jadi banyak orang bertanya, yang datang adalah ribuan. Ya, berwujud manusia, entah manusia betulan atau mungkin nanti orang syahid yang diturunkan oleh Allah, atau mungkin malaikat yang berwujud menjadi manusia. Atau mungkin wali-wali Allah yang lain yang dipanggil untuk datang, yang masih hidup. Jadi orang berpikir, ini kok orang mana aja ini? Kok tumben gak pernah kelihatan? Jadi terlihat asing, bukan penduduk asli di daerah itu. Ya alhamdulillah. Berarti ini menunjukkan kehidupan kita tidak akan lepas dari alhamdulillah ikut campurnya para wali-wali Allah yang mendoakan kita, para orang-orang syahid ini diturunkan untuk bersama kita dan sebagainya. Maka tidak heran para sahabat itu ketika ada panggilan dari Nabi untuk berperang, maka sahabat semuanya paling depan dia untuk berperang.
Kenapa? Karena perang masuk dikategorikan sebagai syahid fid dunya wal akhirah. Orang syahid berperang di jalan Allah, memerangi musuh, seperti kejadian di Palestina sekarang misalkan, membela diri dengan segenap kekuatannya, harta, pikiran, senjata dan sebagainya, meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid fid dunya wal akhirah. Tapi ingat ya, berperang kembali kepada niat. Kalau niatnya tadi ingin dikenal sebagai pahlawan, maka bukan syahid fid dunya wal akhirah, hanya dunia saja. Kalau perangnya hanya ingin dapat harta rampasan, dunia saja. Tapi kalau dia berperang murni membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi sebagai syahid fid dunya wal akhirah. Bahkan keutamaan orang yang meninggal syahid, sehingga para sahabat paling depan ketika berperang, ya, supaya mendapatkan derajat syahid, meninggal syahid. Karena dalam keterangan yang lain disampaikan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, pernah saya baca, orang yang meninggal dalam meninggal biasa misalkan ya, entah tadi keguguran lah, entah sakit di atas pembaringan meninggalnya, atau mungkin meninggal karena kecelakaan seperti biasa, maka ketika nyawanya dicabut oleh malaikat ketika nazak, tetap mereka seperti biasa akan mendapatkan sakit yang dahsyat. Ya, sampai Nabi Ibrahim pun menggambarkan seperti dikuliti, seperti dicambuk 100 pedang kan begitu. Ada juga mensifati seperti ada besi dibakar terus kemudian ditancapkan ke tubuh, begitu sakitnya. Jadi orang yang meninggal dunia itu jangan berpikir selesai, padahal untuk menghadapi sakaratul maut itu berat. Tapi khusus untuk yang orang meninggal dalam keadaan membela agama Allah, berperang di jalan Allah, maka kata Nabi dia tidak akan mendapatkan sakit sedikit pun. Seandainya digigit semut atau digigit nyamuk itu masih sakit dan dia tidak merasakan apa-apa. Kaget mungkin, loh kok aku sudah berpisah dari tubuhku, misalkan rohnya begitu. Jadi orang yang meninggal syahid di dunia wal akhirah tidak akan merasakan sakit apapun. Itu kelebihannya. Malah dalam kitab itu disampaikan Allah pernah bertanya kepada orang-orang yang sudah meninggal, ditanya, satu meninggal karena sakit biasa ya, satu meninggal karena syahid di dunia wal akhirah. Maka Allah bertanya kepada mereka dalam keterangan itu, kamu mau nggak hidup lagi gitu loh. Apa kata orang yang meninggal biasa? Mengatakan, ya Allah, udah saya nggak mau hidup lagi. Kenapa? Karena saya masih saat ini merasakan sakitnya ketika nyawa saya dicabut, itu masih berbekas. Saya tidak mau, saya nggak kuat dengan sakitnya ketika sakaratul maut. Tapi ketika orang syahid ditanya oleh Allah, kamu mau hidup lagi? Apa katanya? Ya Allah, hidupkan saya lagi. Saya ingin hidup, kemudian saya berperang lagi melawan musuh-musuh Engkau Allah, meninggal, hidupkan terus. Hidupkan, karena saya senang untuk membela agama Engkau ya Allah. Kenapa mereka begitu? Ya karena mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid di dunia wal akhirah, itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Semuanya tanpa terkecuali, kecuali satu tadi hutang. Karena hutang ini urusan dia dengan manusia dan manusia. Tapi kalau urusan dia dengan Allah, berdosalah, berbuat maksiatlah, tidak ada sangkut paut dengan hak manusia yang lain, maka dia oleh Allah akan diampuni dosanya. Tapi kalau misalkan meninggal dalam dia masih punya hutang, tidak bisa, selesaikan dulu hutangnya. Atau seandainya dia meninggal pun syahid, tapi dia masih punya ganjalan dia di alam kuburnya, sehingga hutangnya diselesaikan oleh keluarganya atau ahli warisnya untuk dibayarkan. Ada lagi, kalau keterangan dari kitab Irsyadul Ibad, orang yang meninggal dunia ada yang diampuni semua. Syahid di dunia wal akhirah, dia berperang di jalan Allah, sak hutangnya pun diampuni ada. Siapa itu? Maka disampaikan dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan perang, kemudian dia tenggelam. Maka sak hutang-hutangnya pun diampuni oleh Allah. Itu khusus. Jadi misalkan ada orang perang jadi angkatan laut misalkan ya, meninggal kena bom sehingga dia tenggelam, maka dalam keterangan itu hutangnya pun diampuni.
Tapi kalau meninggalnya di darat tidak ada, hutangnya tetap harus diselesaikan dulu sama ahli warisnya. Makanya kalau misalkan ada ajakan berperang misal ya, maka kalau bagus ditulis nanti hutang-hutangnya, taruh di sakunya. Jadi ketika meninggal, ketika dicek kan masih ada kertas kan begitu. Wasiat tolong dibayarkan hutang saya kan begitu. Dan orang meninggal dunia syahid berdunia wal akhirah ini spesial. Apa spesialnya? Spesialnya ketika mereka meninggal dunia maka tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolati. Misalkan kayak Palestina sekarang ya, perang, das tentara Muslim meninggal, maka kuburkan dia dengan darah, biarkan tetap darahnya begitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka darah itu juga akan menjadi saksi ketika malaikat Mungkar Nakir datang bertanya. Kemudian yang kedua, darahnya itu akan pasti harum. Harum kata Nabi seperti apa itu? Minyak kasturi kata Nabi. Maka biarkan darahnya, biarkan, tidak usah dimandikan. Kuburkan dengan baju yang dia pakai, tidak perlu ganti kafan. Ya, dan tidak perlu disolati. Kuburkan. Kenapa? Itulah orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Makanya syahid itu spesial. Maka tidak heran para sahabat berlomba-lomba dia. Dan orang meninggal syahid pun ada mengatakan ya diberikan oleh Allah minum air, ada air, mungkin air telaga kalau salah, ketika diminumkan orang pun yang akan meminumnya itu tidak akan merasa haus dahaga. Dan ini terbukti. Saya baca di kitab apa saya lupa saya. Kalau tidak salah di Yaman ini ya, kalau tidak salah, saya lupa kitabnya. Jadi ada orang ini, dia selama hidupnya nggak pernah makan, nggak pernah minum. Ketika diundang ke rumahnya, dia nggak mau makan dan nggak mau minum. Bahkan ketika malam hari pun, kalau siang mungkin orang berpikir puasa kan begitu ya. Lah ini malam hari pun nggak makan, maka masyarakat semua heran, ada apa dengan orang ini? Kenapa kok nggak mau makan, nggak mau minum? Disuguhi pun nggak dimakan sama beliau. Oleh sebab itu masyarakat dengan penasarannya datang semua bergerombol datang ke rumah orang itu, dan kemudian mereka bertanya, tolong jelaskan kenapa Anda kok nggak mau makan, nggak mau minum, tolong jelaskan kami. Maka dia menjelaskan, baiklah, karena Anda sudah datang ke sini, Anda penasaran, saya jelasin kenapa saya kok nggak pernah makan, kenapa saya kok nggak pernah minum, kenapa? Baru dia jelasin dulu katanya. Ketika ada peperangan, saya berperang. Jadi ketika Muslim ini diusik, Islam didolimi, ada panggilan jihad, saya maju, saya berperang. Tidak taunya ketika di tengah peperangan, kepala saya kena hantam ini besi, tung gitu ya. Jadi setelah itu saya langsung roboh, pingsan. Maka ketika saya pingsan katanya itu, saya buka mata ini sayup-sayup, langit terbelah. Langit terbuka, terus kemudian turun bidadari-bidadari membawa ember minuman, terus kemudian diberikan satu-satu minumannya ke orang yang sudah meninggal, yang syahid itu ya, yang syahid dikasih minuman. Kemudian ketika sampai ke saya, ini bidadari katanya wanita cantik itu bingung, ini udah meninggal nggak, diperhatikan meninggal apa enggak, ragu dia. Hanya saya pun pura-pura pejam begini, saya pura-pura mati. Tidak taunya di langit ada panggilan, bidadari yang lain manggil, cepet naik katanya, langit sudah mau ditutup katanya. Ya sudah, karena mungkin tergesa-gesa, ya sudah, saya diminumkan, saya minum. Hanya alhamdulillah dari sejak itu hingga sekarang saya tidak pernah lapar dan tidak pernah haus. Ya, maka tidak heran kalau Nabi pun mengatakan besok di akhirat dikasih minuman telaga begitu ya. Telaga Kausar, telaga Nabi, maka orang di akhirat pun begitu, tidak akan merasakan haus dan dahaga, sebab air yang dihususkan atau dibuat oleh Allah untuk Nabi, dan Nabi memberikan kepada para umatnya. Ya ingat ya, orang syahid pun bisa mensyafaati 70 orang dari keluarganya. Misalkan saya syahid misalkan ya, maka dari keluarga yang jelas masuk neraka itu bisa disyafaati.
Ingat, syafaat itu berlaku kepada orang yang jelas masuk neraka, kita minta kepada Allah, dia tidak jadi masuk neraka, itu namanya syafaat. Kalau masuk surga, ngapain disyafaati? Jadi syafaat itu diberikan kepada umat Nabi yang jelas masuk neraka karena perbuatannya penuh maksiat, tapi karena berkat ya, karena berkah orang yang meninggal syahid, maka dia diampuni. Dia bisa mensyafaati 70 orang dari keluarganya. Bahkan katanya orang meninggal syahid pun akan diberikan oleh Allah sebanyak 72 bidadari. Itu bonusnya. Cemburu ke istri? Nggak ada, karena di akhirat sudah nggak ada cemburu. Penyakit hati semuanya sudah dibuang. Ya, oleh sebab itu tidak heran ya para ulama, para sahabat, terus kemudian sama dengan Indonesia ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari mengomandokan jihad, maka banyak berdatangan orang-orang dari luar Jawa, dari Aceh. Maka ketika ada orang meninggal, bingung, ini penduduk mana ini? Kayaknya bukan penduduk Jawa, itu banyak meninggal yang tidak bertuan, tidak jelas, tapi meninggal dalam keadaan karena panggilan jihad itu. Ya begitu. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian bisa kami sampaikan. Maka dengan sebab ini ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga termasuk digolongkan sebagai orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat predikat syahid, jadi semuanya diampuni. Dan Allah jika berkenan menjadikan kita syahid, kita tidak ada sangkut paut dengan hutang. Jadi biar kita mendapatkan keutamaan, kesempurnaan hidup, bisa hidup apa tadi saya katakan, hidup di alam yang berbeda, makan, minum. Malah keterangan yang lain dikatakan orang syahid diajak keliling dia di atas burung, mengeliling dunia, akan melihat ada apa di dunia sekarang ini. Mereka paham semua. Itulah keutamaan meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita digolongkan dalam keadaan syahid. Andai pun ya kita tidak digolongkan syahid, tapi meninggal mendapat pahala seperti orang meninggal dalam keadaan syahid. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.